Untuk peternakan bisa dibilang nggak bisa kita hasilkan dalam waktu instan, Mas. Kita sabar lah intinya. Soalnya kita kan butuh proses dari mulai kita pacek sampai dia tuh hamil, sampai keluar anak. Paling nggak kan lepas sapi baru bisa dijual. Kalau untuk dijual beli, kita lebih ke penghasilan harian lah, Mas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung ke sebuah peternakan yang notabene peternakan ini adalah peternak breeding. Nah, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Halo Mas, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas, kali ini kita bincang-bincang tentang jenengan dan peternakannya. Monggo, Mas. Nama saya Muhammad Yasir, biasa dipanggil Yasir Lana lah, teman-teman biasa kenal. Alamat di Desa Batu Culo Baru, Kelurahan Sumur Bandung, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur. Sebelum beternak, untuk yang saat ini dulu pernah Mas ternak. Cuman untuk sistemnya masih lesehan lah, masih zaman kayak dulu itu. Belum ada panggrongnya, iya. Gitu. Itu waktu itu ngisi langsung 9 ekor. 9 ekor? Iya, pertama ngisi. Itu alhamdulillah waktu itu lumayan lah Mas untuk tambah-tambahan ini. Cuman untuk fokusnya belum di peternakan lah, masih di pekerjaan yang lain. Berhubung waktu itu di peternakan itu masih ini ya, istilah Jawanya nyambi lah Mas. Ya. Itu masih kalah sama pekerjaan yang lain. Jadi waktu itu dilelang lah semua. Ya seperti itu. Setelah itu ya coba-coba Mas adu nasib di negeri orang. Loh, merantau sana juga? Iya Mas. Kemana itu Mas? Ke Taiwan. Mungkin emang dari awal itu awalnya udah suka Mas. Suka lah di peternakan, khususnya di kambing. Ya untuk perencanaan dari sana dulu ya udah ada emang mau terjun di peternakan. Cuman konsepnya seperti apa belum ketahuan lah. Ya. Cobalah tanya-tanya, belajar sama senior-senior. Alhamdulillah dapat inspirasi. Pertama awal mula itu kita terjun di penggemukan. Fattening ya. Waktu itu buat kandang isi 14 ekor. 17 ekor tepatnya, 17 ekor. Selama 4 bulan setengah. Setelah itu pas waktu musim lebaran haji dibongkar. Setelah itu ngisi lagi bahan-bahan calon ini calon kurban. Dari kecil-kecil lepas sapi itu kita mulai ngisi lagi. Ada sekitar 14-an ekor lah. Waktu itu emang waktu pembeliannya belum full. Setelah itu kita kan mulai berjalan di ini Mas, di supplier. Kita ya belajar lah Mas. Dari situ menerjuni lah. Ya. Mulai dari situ saya mulai belajar di dunia jual beli kambing. Ya alhamdulillah waktu itu adalah perubahan ide. Lihat dari teman-teman yang sudah memulai terjun di breeding, mulai tertarik Mas. Dari awal situ. Jadi yang dari isi itu 2 bulan setengah saya lelang semua. Terus saya beli di waktu itu masih rambon-rambon, indukan bunting semua. Gitu. Awalnya seperti itu. Iya. Kenapa jenengan milih peternakan sebagai usaha, Mas? Ya, emang ini Mas, mungkin udah jiwanya di situ. Terus waktu itu emang kan untuk modal itu kan untuk usaha yang lain emang lumayan besar lah Mas. Iya. Ya saya rasa dimulailah dari awal beternak. Pertama dari ini yang kecil-kecil dulu, terus belajar dari teman-teman tentunya. Ya, alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Jadi untuk prospek seperti apa Mas untuk keuntungan? Untuk keuntungan lumayan Mas lah. Untuk dibilang besar ya belum, memang mungkin kalau ekspektasinya terlalu tinggi belum sampai segitu. Cuman emang prosesnya kita dari awal belajar dulu,
Terus mulai perkembangan itu alhamdulillah selama saya terjun di dunia peternakan, jual beli juga alhamdulillah untuk kebutuhan masih tercukupi Mas. Untuk biaya anak sekolah ya alhamdulillah masih. Gitu ya. Artinya untuk kebutuhan ekonomi tercover Mas ya. Alhamdulillah Mas. Mas Yasir sendiri kenapa Mas jenengan kok milih peternakan breeding sementara jenengan kan sudah punya pengalaman di fattening? Iya. Untuk keuntungannya masih ini Mas, menurut saya pribadi itu masih lumayan di breeding. Intinya untuk fattening itu untuk belanja, begitu juga pembeliannya itu lumayan repot Mas. Repotnya gini, waktu musim-musim belanja masukin ini apa bahan-bahan untuk kurban itu istilahnya bareng lah Mas sama peternak-peternak lain. Itu kayak gimana ya, untuk harga lumayan tinggi, begitu juga kayak rebutan Mas. Siapa yang cepat dia yang dapat intinya. Untuk di harga juga kan namanya juga persaingan waktu itu kan pasti Mas. Jadi yang melatar belakang jenengan kenapa milih breeding ini tadi alasannya? Ya awalnya situ. Kalau dengan breeding sendiri, apa yang jenengan sudah rasakan setelah terjun di breeding sendiri? Untuk di breeding itu ada kepuasan tersendiri Mas. Intinya dari kita mulai pacek sampai kambing hamil sampai melahirkan itu kayaknya ada rasanya beda lah Mas. Mulai kita kan udah ngontrol itu dari awal, ya kan? Sampai kambing itu melahirkan, kita kan rasanya itu gimana gitu Mas? Ada kepuasan lah tersendiri di situ. Intinya untuk kalau di fattening itu yang untuk targetnya itu dalam pikiran itu cuman keuntungan. Untuk kepuasan itu masih inilah. Masih kurang ya? Untuk saya pribadi seperti itu. Kalau untuk breeding sendiri ada kendala nggak Mas? Kalau kendala itu pasti ada Mas. Ceritakan Mas, apa itu Mas? Kendala untuk di breeding itu ya untuk yang paling sensitif itu waktu kelahiran Mas. Beranak? Ya waktu beranak itu kita harus benar-benar ekstra ini untuk apa memperhatikan itu. Soalnya untuk saya pribadi untuk kambing yang baru melahirkan itu sebelum dia mandiri nyusu, untuk kelincahannya itu apa untuk ruang geraknya itu udah bebas, ini baru istilahnya bisa dibilang sedikit aman lah Mas. Oh gitu? Iya. Kalau kendala yang lain nggak ada Mas ya? Kendala untuk yang lain ya tinggal perawatan lah Mas. Oh gitu. Tapi teratasi lah Mas ya? Nah, teratasi. Pelan-pelan Mas. Nanti ini usahanya apa Mas? Jual beli. Jual beli? Peternak dan juga jual beli. Loh, berarti jenengan ini full perekonomian putarannya dari peternakan Mas? Iya. Wah keren. Keren. Dari situ kita kan ya awalnya juga kan gini sih Mas, kita terjun di kambing, cuman misalkan ya untuk kita peternak terjun di kambing, kita kok pasaran harganya kadang kan ada kan peternak untuk dia tuh belanja apa untuk jual kambingnya itu agak ini susah ya. Nah, yang dulu awalnya seperti itu sih Mas. Cuman waktu saya belajar terus sama teman-teman, awalnya belanja dari teman, beli di teman, apa belanja sendirilah di pasar atau gimana. Waktu itu saya ngerasa kok kayaknya tanggung ya, saya bilang kayak gitu. Awalnya sih nggak sengaja, cuman karena saya sering keluar masuk bawa kambing, adalah teman-teman tetangga juga itu mulai pesen Mas, suruh bantu cariin. Oh gitu. Di situ dapatlah keuntungan. Dari situ mulailah kok kayaknya lumayan gitu. Jiwa bisnisnya kok ada ya. Bicara dari pengalaman Mas ya. Iya, pribadi jenengan. Pengalaman pribadi untuk kambing keracunan masuk angin itu awalnya Mas. Saya pernah ngalamin itu kambing satu kandang 17 ekor itu keracunan semua Mas. 17 ekor? Iya. Waktu itu emang ilmunya belum ada sih Mas, cuman gimana ya, waktu itu kita nyari apa ramban daun singkong waktu itu, kebetulan kan ramban ini apa singkong racun waktu itu singkong kan racun. Iya, kebetulan waktu itu siang, biasanya kan dikasih makan, itu nggak dikasih Mas. Udah nyampe rumah itu sore, udah nggak sempet lah, kambing udah teriak-teriak itu kita kasih semua. Ya itu awalnya. Itu tertolong nggak Mas? Yang paling parah itu 2 ekor. 2 ekor.
mati 1 ekor. Mati setelah. Iya. Dari 17 ekor tadi. Dari 17 ekor. Alhamdulillah yang lain masih tertolong, Mas. Seperti apa kambing keracunan, cara mengatasinya gunakan itu, Mas. Tapi cuman ini jarang digunakan sama Ya. peternak-peternak. Kita pakai arang batok kelapa itu. Arang batok kelapa. Iya. Itu kita batok kita bakar, kita halusin, terus campur air sedikit kita cekokin. Itu untuk menetralisir racun. Racun. Iya. Untuk persentase berhasil sendiri tinggi, Mas. Dari 17 hanya berapa yang 1 ekor. tak tertolong? Iya, itu emang waktu di sebelah paling ujung, Mas. Mungkin karena terlambat juga. Iya. Gitu ya. Mas, apa yang sama rasakan dengan 17 ekor Itu racunan total? pertama kali ya, Mas. Stres waktu saya lihat itu kayaknya itu drop banget, Mas. Ya alhamdulillah. Adalah dari Bapak juga teman-teman itu banyak yang bantu, Mas. Alhamdulillah waktu itu. Saya udah drop kayak itu. Iya. Cuman ya dari situlah kita dapat ilmu, Mas. Pelajaran mahal, Mas ya? Pelajaran sangat mahal. Dari situ kita kan bagaimana cara mengatur pola makan, dari situ kita mulai belajar kok bisa kambing keracunan. Itu memang untuk didasari, memang dasarnya itu kita salah dalam pengaturan pola makan. Pola pakan. Oh ya, pola pakan pengasihan makan. Kemudian, Mas, jenengan bisa bangkit dari kerugian lah katakan, yang 1 ekor mati atau keracunan 17 ekor. Apa yang buat sampai bangkit? Ya saya kira udah resiko lah, Mas. Dalam setiap pekerjaan kan masih pasti ada Nyawa lagi, Mas. Iya. Bukan cuma 1 itu, Mas. Kalau dibilang berapa ekor yang mati di kandang ini, mungkin udah banyak, Mas. Loh. Dari yang mulai dagangan, mulai yang dari beranak nggak terselamatkan. Iya, nggak ketahuan kan. Kadang dia belum bisa berdiri, keinjek sama bobolnya atau gimana. Ya. Berarti banyak kematian, Mas, yang jenengan alami, Mas, selama ini, Mas. Yang paling banyak itu di ini, Mas, dijual belinya, dagangan. Iya, dagangan. Kadang kita ambil kambing sehat, mungkin karena lelah di perjalanan atau gimana, nyampe rumah penanganan kurang, atau karena keteledoran kita kan, karena ditinggal, Mas, kan jarang-jarang di rumah. Jenengan ini sudah berapa tahun, Mas, terjun di dunia peternakan plus di jual beli ini, Mas? 3 tahun. Di waktu 3 tahun, Iya. ada berapa kematian yang jenengan alami? Kalau 10 ekor ada lah, Mas. Sederhana sih, Mas. Mungkin memang belum rezeki. Keduanya memang saya butuh belajar lagi, Mas. Itu terjadi rata-rata karena keteledoran sih, Mas. Keteledoran kita maksudnya? Keteledoran, kurangnya ilmu dari kita sendiri. Tapi ya kita ambil sisi positifnya aja, Mas. Memang kita butuh tambahan ilmu, gitu aja. Untuk kesalahan itu memang saya rasa itu pelajaran, Mas. Saya jadikan pelajaran aja. Alhamdulillah untuk sekarang itu sudah udah lumayan berkurang lah, Mas. Bisa dibilang alhamdulillah sekarang itu jarang terjadi kematian. Untuk penyakit kita lakukan antisipasi, Mas. Seperti penyakit kulit, terutama itu, apalagi dalam jumlah banyak. Begitu juga kan untuk jual beli sering keluar masuknya ini. Barang. Iya. Kadang kan kambing dari luar itu bawa virus atau bawa penyakit dari luar, itu kan kita nggak tahu. Kita lakukan mandi, kita cuci bersih, terus kita kasih vitamin, obat cacing, baru kita masukin kandang. Untuk yang saya rasakan, alhamdulillah, Mas, ada lah. Untuk hasil itu bisa dibilang lumayan. Tergantung kita. Yang terutama yang kita butuhkan adalah konsisten. Itu yang paling penting, Mas. Telaten. Terus untuk seperti konsep kita itu seperti apa, itu yang paling penting. Kalau untuk penghasilan katakan harian atau mingguan atau bulanan, kira-kira mencapai berapa sih? Kalau untuk kayak seperti jenengan ini? Untuk peternakan bisa dibilang nggak bisa kita hasilkan dalam waktu instan, Mas. Kita sabar lah intinya. Soalnya kita kan butuh proses. Dari mulai kita pacek sampai dia tuh hamil, sampai keluar anak, paling nggak kan lepas sapi baru bisa dijual. Kalau untuk dijual beli, kita lebih ke penghasilan harian lah, Mas. Oh begitu. Iya. Jadi kalau untuk breedingan kita sendiri emang ini jangkanya panjang, Mas ya? Jangka panjang, ya. Artinya setiap
peternak ini emang harus bisa mempunyai hasil harian, Mas. Intinya seperti itu, Mas. Soalnya untuk peternak itu apalagi masih dalam tahap belajar seperti saya, Mas, itu butuh waktu lah intinya. Seperti orang nanam lah, Mas. Orang nanam itu butuh proses, mulai dia nanam sampai itu dia buah. Seperti itu juga kambing kan. Iya. Paling enggak 8 bulan lah kita baru bisa dapat. Soalnya untuk peternakan ini, Mas, saya usahakan itu untuk hampir barengan, bisa dibilang hampir barengan. Iya. Masa dia itu pacak sampai dia tuh hamil, lahir itu jenjang waktunya nggak lama. Oh, artinya jenengan bikin program hamil serentak. Iya, seperti itu. Jadi untuk nanti penjualan kita kan bisa bisa rasakan di situ. Oh, begitu. Emang ini di program seperti itu bisa, Iya, Mas ya? bisa. Tergantung kita sih, Mas. Itu seperti apa itu caranya, Mas? Caranya ya untuk pemacakan itu rata-rata untuk paling lah selang waktu itu nggak lama lah. Paling lama itu jangan sampai lebih dari 1 bulan. Oh, begitu. Ya, itu nanti untuk penjualan anak-anaknya itu insya Allah bisa bareng. Bisa serentak, bisa gitu ya. serentak. Jadi kita bisa jual skala besar, Mas ya. Iya, Katakan seperti kalau itu. beranak 10 ekor bisa kita keluarkan bareng gitu ya. Iya. Kadang kalau dulu pernah, Mas, pakai sistem bisa dibilang Rotasi. iya, saya pakai seperti itu. Hasilnya ada sih, Man, cuman untuk ngumpulnya itu agak susah. Nggak cemantel kata orang Ya, Jawa. cemantel kata orang Jawa, ya betul. Jadi intinya gini, Mas Indra, untuk poin terjun di dunia peternakan itu yang pertama itu butuh proses, yang kedua konsisten, yang ketiga itu memang benar-benar itu kita konsep lah, seperti mau dibawa kemana gitu lah, mau seperti apa peternakan kita harus adalah perencanaan. Soalnya untuk peternak, apalagi kita mulai dari nol, itu nikmat, itu untuk bisa dibilang kita nggak bisa menikmati dalam jangka waktu singkat, instan lah. Paling nggak 2-3 tahun itu baru kita merasakan. Kecuali kalau emang kita itu udah bener-bener di dunia peternakan kambing itu bener-bener mencukupi. Paling nggak kita kan dalam jumlah yang banyak. Breeding itu nggak bisa dijadikan penghasilan harian. Untuk skala kecil, Iya. skala menengah itu belum bisa, Mas. Belum bisa ya. Iya. Karena untuk menuju penghasilan harian dibutuhkan populasi. Proses, ya. Populasi yang banyak, lumayan banyak. Paling enggak adalah 20 indukan, itu insya Allah udah bisa mencukupi. Insya Allah. Oke, Mas Yasir, terima kasih nih ya. Oke, Saya udah diberi waktu jenengan, saya udah ganggu waktu jenengan. Silaturahmi selanjutnya akan ada edisi di farm jenengan. Ini farmnya apa, Mas? Yasir Lana Farm, Yasir Lana Farm. JLF. Jadi teman-teman, kalau kalian ingin berkunjung ke sini atau ingin beli pacak itu atau anak-anaknya nanti, silakan nanti hubungi nomor beliau. Nanti akan saya sematkan di deskripsi. Mas Yasir, terima kasih. Oke, Mas, Saya sama-sama. mohon izin untuk pamit. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Intinya tetap semangat. Oke. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Jadi itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan seorang owner yang notabene ternyata mantan TKI Taiwan. Kenapa terjun di dunia peternakan? Tadi jenengan semua sudah perhatikan, sudah tonton video sampai selesai. Berarti kalian yang tidak mantan Taiwan harus terjun. Kenapa? Karena potensinya sangat besar, khususnya di lokasi kita di Lampung Timur. Semoga informasi sedikit ini bermanfaat buat kalian semua. Yang baru bergabung silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini, guys. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.